Pemerintah Kota Batam mulai mensosialisasikan terkait rencana pemerintah yang akan melakukan vaksinisasi COVID-19 dalam waktu dekat di Kota Batam. Acara sosialisasi vaksinisasi ini dihadiri oleh Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi. Selain dihadiri Wali Kota Batam, acara sosialisasi ini juga tampak dihadiri seluruh Porkompinda Kota Batam, para dokter, Ketua DPRD Kota Batam Haji Nuryanto, dan sejumlah anggota DPRD Kota Batam, para kepala SKPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pada kesempatan itu, Wali Kota Batam menyampaikan agar masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan vaksinisasi COVID-19. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah melakukan yang tidak baik kepada masyarakatnya. Hal ini disampaikannya dengan tegas pada acara sosialisasi vaksinisasi COVID-19 di Dataran Engku Putri pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Selain itu, Rudi juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bukan informasi yang menyesatkan atau hoax terkait vaksin COVID-19. Baik Bapak Ibu, sengaja saya minta dikumpulkan hari ini. Tidak ada lain supaya nanti bisa menepis isu-isu yang berkembang di lapangan yang hari ini macam-macam. Kita tidak tahu siapa yang benar, tapi dokter lah tadi mungkin sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Menurut saya itulah yang sebenarnya. Dan hari ini juga hadir Kepala BPOM Provinsi Kepulauan Riau. Boleh ada? Bapak berdiri, Bapak Ibu sekalian. Ini Kepala BPOM yang baru Bapak Ibu. Ini jajaran yang di bawah. Nanti ada pusat lah yang akan legal untuk penggunanya. Sebenarnya tak ada isu lagi bahwa tidak ada izin dari BPOM pusat. Yang lainnya Bapak Ibu, tentu kita berharap tujuan pemerintah tidak ada lain bagaimana masyarakat ini harus bebas daripada COVID-19 ini. Untuk bebas ini Bapak Ibu sekalian, tentu berbagai macam cara yang harus kita lakukan demi menyelamatkan nyawa dan ekonomi kita, khusus di Kota Batam. Kondisi COVID yang hari ini, kalau sudah, mudah-mudahan kita bisa mematuhi. Saya menilai di antara 30-40 sudah ada yang terpositif Bapak Ibu sekalian. Cuma karena fisik kita saja kuat dan itu tersembuh sendiri. Dan hari ini sudah ada keluar aturan baru lagi bahwa PCR swab saja hanya berlaku 3 hari, untuk antigen hanya 2 hari. Jadi Mas Nur, hati-hati kalau sampai ke Jakarta atau ke daerah lainnya. Bukan apa, karena antigen hanya 2 hari. Kalau 2 hari, hari ini berangkat, 3 hari berpulang, harus antigen kembali di sana. Tak tahu positif pulang lagi. Masalahnya kalau positif, siapa yang akan menanggung semua biaya ini? Ini sekedar informasi Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tidak melihat perjalanannya, saya melihat daruratnya negara ini. Kenapa sampai dibikin swab 3 hari Bapak Ibu? Supaya kita tidak keluar daerah. Kenapa antigen dibikin 2 hari? Supaya kita tidak keluar daerah. Kalau sudah darurat begini Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan bersama-sama? Tentu saya bersama Porkompinda, kita semua sepakat bagaimana COVID ini hilang. Masih menurut Haji Muhammad Rudi bahwa pelaksanaan vaksinisasi COVID-19 akan memprioritaskan tenaga medis. Sementara terkait pelaksanaannya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Yang pertama, vaksinasi akan dilakukan pada, kalau tidak baru agak 14 hari Kamis. Ada yang mau duluan, kami duluan. Yang lainnya menyusul. Jadi Bapak Ibu, betul-betul saya berharap ini harus kita lakukan, karena ternyata nantinya kalau vaksinasi ini tidak berjalan, kalau ada kebijakan pusat lain, saya mohon Bapak Ibu, para tokoh yang hadir nanti bisa sampaikan pada masyarakat. Kalau ada yang tidak mau, maka mungkin tidak sejalan dengan pemerintah. Kalau tak sejalan, ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena COVID ini tidak melihat siapa di antara kita, tapi dia akan menyerang kepada siapa di antara kita.
Makanya kalau ada yang tidak vaksin nanti yang menimbulkan penyakit, siapa yang mau disalahkan? Pasti pemerintah. Saya dan Mas Nur sebagai Ketua DPRD. Maka Bapak Ibu, kesempatan ini saya titip betul, habis ini boleh dialog, kita tanya apa saja. Setelah kita paham benar, mari kita sampaikan pada masyarakat Kota Batam tentang kondisi ini. Tapi kalau kita belum paham benar, saya titip, jangan sembarang kita bicara, nanti rugi adalah kita Kota Batam, bukan saya sendiri, bukan Mas Nur sendiri, tapi kita semua. Kenapa? Nanti semakin takut mereka, semakin jauh dari kita. Saya kira dari berapa kelas atau berapa klasifikasi COVID vaksinnya sudah dijelasin sama Pak Dokter di Republik ini. Kita masih masuk bagus sekalian. Maka karena bagus ini, mari kita bersama-sama kita jaga, kita pertahankan protokol kesehatan supaya semua kegiatan ekonomi baik formal ataupun non formal betul-betul bisa berjalan atas kekompakan kita dalam menjaga COVID-19. Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengatakan secara kelembagaan pihaknya akan mendukung penuh pelaksanaan vaksinisasi COVID-19 di Kota Batam. Rencana pemerintah akan melakukan vaksinasi COVID-19 dengan maksud dan tujuan tadi sudah diuraikan dan disampaikan kepada kita semua, yang intinya yang hadir seluruh pada pagi hari ini agar bisa membantu pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tidak perlu takut dan tidak perlu ragu. Apapun yang dilaksanakan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu secara teknis sudah. Dan kalau ditanya Ketua DPRD berani nggak divaksin pertama, ya kami ikut Pak, gitu. Ya ikut. Kalau memang ini perintah kita ikut, ya sebagai bentuk untuk memberikan contoh pada masyarakat kita. Yakin dan percaya bahwa pemerintah tidak akan pernah menyusahkan masyarakat, dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga masyarakatnya, ya dari hal-hal yang tidak baik. Sementara itu, Dr. Ferdinand Saragi, MSc, salah satu dokter ahli penyakit dalam, mengatakan latar belakang dilakukannya vaksinisasi pertama karena WHO telah menetapkan virus corona sebagai pandemi. Adapun dasar ataupun latar belakang mengapa sih kita melakukan vaksinasi massal seluruh Indonesia, itu adalah karena satu, magnitude penyakit COVID-19 ini cukup luar biasa, sehingga pada bulan Maret kemarin WHO mencetuskan ini suatu kejadian pandemi, artinya seluruh dunia kena, sehingga itu mewujudkan ide nantinya apakah butuh vaksinasi. Yang kedua, latar belakangnya yang pasti adalah karena program 3M kita tidak berjalan dengan baik, sehingga kasusnya semakin hari semakin bertambah. Yang ketiga, hal yang pasti bahwa kita punya pemikiran bagaimana kita membuat masyarakat kita mencegah sehingga ada kekebalan dalam tubuh, sehingga kita butuh yang namanya vaksinasi ini. Ya, seiring dengan waktu perkembangan vaksinasi semakin berkembang tentang COVID-19 ini. Beberapa produksi obat tentang vaksin ini berkembang dengan luas, tetapi nanti yang kita bicarakan yang di Indonesia adalah vaksin Sinovac yang diproduksi nanti Bio Farma bekerjasama dengan Sinovac di Cina. Oke, saya kira itu saja untuk dasar-dasarnya, latar belakangnya. Intinya nanti dengan kita nanti kita bicarakan, kita diskusikan. Kemudian juga yang diharapkan kekebalannya adalah kekebalan kelompok. Jadi tidak hanya kekebalan yang bersifat individual. Maksudnya kita sering mendengar kata herd immunity. Herd itu artinya kelompok, immunity itu artinya kekebalan. Jadi yang kita harapkan adalah kekebalan kelompok, herd immunity. Untuk vaksinasi COVID ini, kita harapkan kekebalan kelompok atau herd immunity-nya itu mencapai minimal 70%. Karena kita bilang dari sisi rumusnya di medis, itu kalau kita herd immunity terhadap COVID ini adalah 1/1/RO.
RO-nya untuk COVID ini adalah 3. Jadi kalau 1 dikurangi 1/3, dikurangi 1/3, berarti 2/3 harusnya masyarakat Indonesia ini harus divaksinasi. Harus ada zat kebal vaksin terhadap COVID ini sebanyak 2/3 atau kurang lebih minimal 70% dari seluruh masyarakat harus diimunisasi. Yang minimal kalau Kota Batam yang Pak Wakil mungkin di 70% minimal kita harus mencapai vaksinasinya di sini. Herd immunity itu bisa dicapai secara alami, bisa juga secara buatan. Yang kita kerjakan ini, yang kita sosialisasikan ini adalah yang buatan. Dulu ada wacana mau melepas apakah herd immunity secara alami. Jadi dibiarkan masyarakat itu bebas, lepas, akan terbentuk zat kekebalan imun yang secara alami, tetapi resikonya sangat besar. Nanti angka kematiannya sangat tinggi, sehingga akan dibuatlah suatu proses vaksinasi buatan untuk mencapai herd immunity tadi, yang zat kebal tadi itu. Oke. Kemudian itulah dasarnya. Sekarang kan kita aman nggak? Ini kan sering yang menjadi pertanyaan. Aman nggak vaksinasi ini? Memang nanti gongnya nanti ada di Balai POM ya, untuk ininya. Jadi untuk vaksinasi ini, vaksin itu sebelum diujikan kepada manusia secara klinik, dia dulu diujikan dulu secara preklinik kepada hewan coba. Jadi umumnya vaksin itu sudah diujikan pada hewan coba seperti tikus ataupun kera. Jika nanti sudah terbukti timbul zat kebal di sana, baru diujikan kepada manusia. Dengan beberapa fase, ada 4 fase kalau uji klinik vaksin di dunia ini ya. Fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Fase 1 itu untuk vaksin Sinovac ini sudah dikerjakan di Cina. Fase 2 juga sudah dikerjakan di Cina, jadi aman. Fase 3 ini sudah kita kerjakan semua, termasuk di Indonesia sedang dikerjakan fase 3-nya. Di Turki dan di Brazil sudah selesai ya. Sudah selesai, dan ternyata reaksi efek sampingnya yang seperti hoax itu ternyata tidak benar. Hanya reaksi lokal maupun reaksi sistemik. Jadi efek samping pemberian vaksin, karena dia vaksin ini adalah disuntikan, reaksi lokalnya berupa yang namanya disuntik pasti nyeri, ya toh? Pasti lokasi suntiknya bisa merah, bisa beradang, ya toh? Pasti itulah reaksi lokalnya. Reaksi sistemiknya yang muncul, demam bisa, sakit kepala bisa, lemas bisa, tetapi laporan kematian belum ada. Jadi nanti kita tapi nanti ujungnya bomnya adalah dari Balai POM yang kita tunggu. Oke. Dan untuk pemberian vaksinnya direncanakan adalah nanti diberikan vaksin yang pertama, hari pertama nanti diulang pada hari ke-14. Jadi itulah untuk pemberian vaksin pada Sinovac ini. Dalam 10 bulan terakhir dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang ternyata untuk di Indonesia kasusnya makin meningkat. Pada awal-awal sempat menurun ya ketika sudah ada kebijakan PSBB atau karantina wilayah ya dan lain sebagainya. Namun seiring perjalanan waktu karena sudah mulai longgar, angkanya makin lama makin naik. Di Asia Tenggara kita menempati kedua setelah Filipina, Indonesia, dan kemudian Jepang. Angka perkembangan laju positifnya makin meningkat. Bahkan setelah mulai liburan tahun baru, Natal dan tahun baru, masyarakat sudah mulai banyak yang ikut ke tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya, sudah mencapai 10.000 kasus per harinya seluruh Indonesia. Kita dulu khawatir udah lewat 1.000, lewat 2.000, lewat 5.000, dan sekarang sudah mencapai 10.000 kasus per harinya. Dan per 10 Januari Kemenkes mencatat kasus di Indonesia itu sudah mencapai lebih dari 800.000 kasus secara kumulatif. Artinya ini sudah mencapai hampir 1 juta dengan angka
kematian yang sedikit lebih tinggi dari WHO. Ya, kalau WHO angka kematiannya 2,05%, sedangkan di Indonesia 2,7. Ini juga menjadi kekhawatiran dan tantangan bagi kita, karena pertama, masyarakat ini stigma untuk COVID masih kurang bagus, ya. COVID dianggap aib sehingga mereka takut berobat ketika ada gejala saluran pernafasan ataupun gejala yang lain, sehingga mereka baru ke rumah sakit ketika gejalanya sudah makin berat. Ketika sudah makin berat, penanganannya pun menjadi lebih terlambat dan tentunya angka mortalitasnya pun juga atau resiko kematiannya pun makin tinggi. Kemudian bagaimana di Kota Batam? Angkanya pun juga makin tinggi, ya. Untuk per 8 Januari angka kasus kumulatifnya itu lebih dari 5.000, ya, 5.100. Namun yang sedikit menggembirakan, angka kesembuhannya lebih tinggi daripada di Indonesia, 87,9%. Dengan angka kematian juga sekitar 2%. Kita harus tahu, ya, bagaimana menekan laju dari penyebaran. Selain itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Zulkarnain mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menyampaikan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat adalah halal. Dari Batam, Lukman Simanjuntak, independennews.com melaporkan.